Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kembali pagi hari ini saya rindu berbagi kebenaran firman Allah dalam bentuk pengajaran. Dalam tema berbuatlah baik. Dalam Amsal pasal 3 ayat 27 dikatakan demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudaraku, dalam kitab Amsal ini ada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh seorang Raja Salomo kepada umat-umat Allah di zamannya, zaman perjanjian lama. Dan di zaman anugerah ini, saudaraku, Alkitab ini tetap up to date, tidak akan pernah ketinggalan zaman. Dalam kebenaran Allah, di mana Dia menjelaskan alamat yang dituju dalam Amsal 3 ayat 27 itu kepada siapa? Dikatakan jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Tentu saudaraku, jawabannya dalam Amsal pasal 11 ayat 24. Kita kembali mendengar firman Allah dalam Amsal pasal 11 ayat 24. Dalam Amsal pasal 11 ayat 24 dikatakan demikian, saudara. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Tentu kita sudah tahu, saudaraku, nasihat firman Allah ini dialamatkan kepada siapa? Tentu kepada mereka yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang kaya. Ada banyak ayat yang mendukung ini, saudaraku. Saudaraku, saya ulangi lagi dalam Amsal pasal 3 ayat 27 dikatakan jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Pertanyaannya tadi dijawab lagi dalam Amsal pasal 11 ayat 24, saudaraku. Tentu yang dimaksud itu sudah pasti orang-orang yang diberkati. Dalam ayat-ayat yang lain, dalam Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 dikatakan mereka-mereka yang dititipi berkat oleh Tuhan, mereka-mereka yang bernasib mujur itu, saudaraku, dipercayakan oleh Tuhan mengelola finansial, mengelola rezeki, mengelola berkat itu. Tapi bukan hanya milik mereka. Tuhan berbicara dalam Ulangan pasal 15 ayat yang ke-6. Berkat itu adalah milik Allah, titipan Allah kepada mereka. Untuk berbagi kepada mereka yang kurang beruntung, saudaraku. Dalam Mazmur 24 ayat yang ke-1 dikatakan dalam Mazmur 24 ayat yang ke-1 dikatakan seperti ini, saudara. Mazmur 24 ayat yang ke-1. Puji Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi firman Allah ini jelas. Sebagai hamba Allah, saya tentu hanya menjadi juru bicara Allah untuk sampaikan
kepada mereka-mereka yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku. Berkat itu adalah titipan Tuhan buat kita berbagi kepada sesama. Kepada sesama, siapa mereka, saudara? Di dalam Ulangan pasal 15 dikatakan kepada sesama yang mana? Kepada kaum duafa, kepada kaum marginal, kepada kaum miskin, saudara. Kita tidak boleh abaikan mereka begitu saja. Kaum miskin itu ditanyakan lagi, dijawab oleh Tuhan di dalam Alkitab. Dalam Ulangan pasal 15 ayat yang ke-7 dia kata, siapa yang dimaksud Alkitab tentang saudaramu yang miskin itu? Saudara-saudara yang miskin itu dimaksud oleh Alkitab adalah saudara sedaging, saudara-saudara, atau adik kakak. Ada kakak yang bernasib mujur, ada adik-adik yang bernasib kurang beruntung. Dan itu ada di sepanjang zaman. Kenapa ayat firman Allah dibukakan pada pagi hari ini? Supaya kita berbuat baik kepada sesama, saudara. Kepada mereka yang kurang beruntung. Adik kakak kita yang miskin, tidak berdaya. Kalau kita dipercayakan dengan harta lebih, seyogyanya kita bantu mereka. Saudara-saudara, adik kakak, saudara sepupu. Yang kedua, saudara seiman. Orang-orang yang berkumpul bersama dengan kita, ketemu di dalam rumah doa, di rumah sembahyang, di dalam gereja. Ada orang-orang yang datang yang bernasib kurang beruntung. Yang ketiga, ada saudara-saudara sebangsa. Yang keempat, sesama manusia. Kita berkata dalam Matius 22. Dia katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita dipercaya Tuhan dengan berkat lebih, kita berdandan hidup kita itu wajar. Karena itu keringat, talenta yang Tuhan beri, kita mendapatkan finansial di dalamnya. Kita bisa ngurus diri. Kita difasilitasi dengan berbagai berkat yang kita peroleh melalui keringat kita. Tapi ingat, kekuatan itu diberi oleh Tuhan. Tanpa kekuatan yang diberi oleh Tuhan, tanpa dihikmati oleh Tuhan, tidak mungkin kita bisa melaksanakan sesuatu sesuai dengan talenta yang ada. Tidak mungkin. Karena itu firman Allah berkata, itu milik Tuhan. Karena itu saudaraku dalam Tuhan, coba kita lakukan sesuatu, ada menolong kepada sesama kita. Kepada orang yang patut kita tolong hari-hari ini. Kita mempraktekkan kebaikan kepada semua orang. Ketahuilah hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan adalah berbagi kepada mereka yang kurang beruntung. Pernah Tuhan berbicara kepada mereka-mereka, kepada pelayan-pelayan yang dipercayakan Tuhan dengan berkat lebih. Tuhan titipkan untuk memberkati kepada pelayan-pelayan yang berkekurangan. Ada dalam firman Allah. Saudaraku, ada banyak contoh dan teladan mengapa kita berbagi kepada sesama. Tahukah kita sebagai umat-umat Allah, mengapa kita berbagi? Kita tahu Yesus, kasihnya adalah yang dikenal dengan bahasa Greek itu kasih agapao.
Kasih yang dari Allah, kasih yang sempurna, kasih yang tidak menuntut balas. Pemberiannya secara gratis, pemberiannya secara cuma-cuma. Kepada manusia itu teladan yang baik, saudara. Dia tidak memikirkan hidupnya, dia mikirkan bagaimana hidup manusia ini, saudaraku. Dia diutus oleh Bapa dari surga untuk datang ke dalam dunia menyelamatkan umat manusia. Itulah standar mengasihi Allah. Dalam Matius 20 ayat 28. Kasih Kristus kepada dunia adalah dia mengorbankan nyawanya, darah, untuk menebus dosa umat manusia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10. Karena itu Tuhan menuntut kita ada take and balance. Ada keseimbangan ketika Allah mengasihi kita manusia. Seyogyanya sebagai wujud syukur kita kepadanya. Kita mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, kita akan mengasihi sesama kita. Mereka-mereka yang kurang beruntung. Mereka-mereka yang duafa, yang miskin, yang kurang beruntung. Itu dititipkan oleh Tuhan kepada mereka-mereka yang diberkati oleh Tuhan. Contoh dan teladan adalah Kristus Yesus tadi. Teladan yang berikut. Di zaman perjanjian lama bagaimana Bapak Abraham melayani dengan cintanya dalam Kejadian 22 ayat 2 dan seterusnya. Dan Bapak Ishak dalam Kejadian 26 ayat 28 sampai 31. Dia melayani seterusnya, saudaraku. Luar biasa. Itu representasi dari wujud syukur. Ada ungkapan syukur. Terima kasih kepada Allah. Mempercayakan berkat buat kita. Contoh ini yang baik. Seorang perwira Romawi. Itulah namanya Jenderal Cornelius. Dalam Matius 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Dan Kisah 10 ayat 1 sampai 3. Saudaraku, waktu dia berkorban, Tuhan bilang apa? Kepada Jenderal Cornelius. Seorang perwira Italia. Doa dan sedekahmu telah naik di hadapan hadiratku. Aku mengingat engkau. Tuhan mengingat perbuatan baik kita. Tuhan mengingat amalan kita. Jangan salah. Karena itu jangan kita kikir. Jangan pelit, saudaraku. Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Alamat dari orang-orang yang tidak peka. Tidak pernah empati dan peduli terhadap sesama kepada kaum keluarga yang miskin. Jelas firman Allah bilang. Saya jelaskan apa adanya. Di dalam firman Allah. Bukti-bukti. Ketika dunia kiamat tiba. Tuhan meminta pertanggungjawabkan kepada mereka-mereka yang dipercaya Tuhan dengan harta yang lebih. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 dia berkata, orang-orang yang dipercaya Tuhan dengan berkat lebih tapi kikir, menghambat orang itu ke surga. Orang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi dalam King James berkata, orang tidak akan mendapatkan surga. Saudaraku, jelas sekali firman Allah. Sekali peristiwa juga ditulis dalam kitab suci. Saudaraku, contoh-contoh yang perlu kita sadari dalam hidup. Baik yang calon orang yang dipercaya Tuhan dengan berkat lebih bekerja keras mendapatkan di era milenial ini
Memulai dari awal, mulai dari ngekos, mulai dari merayap dalam bekerja, tapi pada akhirnya dengan dia bekerja keras, karyanya nyata dipercaya oleh sebuah perusahaan, dipercaya di dalam di pemerintahan, berkarir di perusahaan di mana saja dipercaya. Tahu-tahu melambung di era milenium, mendapatkan berkat. Berkat itu adalah titipan Tuhan. Jangan sampai berkat itu membawa kita bukan ke surga tetapi ke neraka. Hati-hati. Berkat itu adalah menyanggah perekonomian kaum duafa. Bukan hanya untuk kita. Berkat itu adalah menyokong pekabaran Injil, saudaraku. Kita jangan pelit dengan Tuhan. Tuhan mempersiapkan orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk berbagi, untuk menunjang pekabaran Injil. Saya percaya, saya imani kata firman Allah. Apa yang belum dilihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, telah Tuhan siapkan semuanya. Kapan itu kita tidak tahu. Yang penting kita selalu bersyukur. Tuhan menyiapkan orang-orang khusus, orang-orang yang private, orang-orang yang benar-benar peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Saya percaya Tuhan mencatat perbuatan baik orang-orang kudusnya yang punya belas kasihan. Karena memang kita berkata, apa sih dasar kita berbagi dan memberi? Tentu kita melihat teladan Kristus. Dalam Matius 25 ayat 40. Jelas sekali dalam Matius 25 ayat 40. Yang kedua, karena kita punya hati, punya belas kasihan. Dalam Amsal 17 ayat 19. Karena itu kalau kita sudah digerakkan Tuhan untuk kita berbagi, untuk memberi, jangan tahan-tahan kata firman Allah. Jangan lalai, saudaraku. Melainkan segera lakukan itu. Dalam Amsal pasal 3 ayat 27. Kalau itu sudah digerakkan Tuhan, jangan tahan. Nanti akan pergi dengan begitu saja. Tapi kalau Roh Allah sudah gerakan kita, Alkitab berkata dalam Amsal 3:27 dan Ulangan 5:7 dan 8. Saudaraku, kalau kita segera melakukan itu, apa yang kita peroleh, kata firman Allah? Kalau kita sudah berbagi, tentu Alkitab memberi jawab. Dalam Mazmur 41 ayat 1 dikatakan apa? Kita memperoleh kebahagiaan sempurna dari Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Kita boleh ketentraman, keamanan. Harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita tidak akan digondol oleh pencuri. Karena kita diproteksi oleh malaikat Tuhan dari surga. Karena kita berbagi, saudara. Mazmur 41 ayat 1 dia berkata apa? Dia beri kebahagiaan bagi mereka yang sudah berbagi. Berbahagialah bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mulai mempraktekkan itu. Dia bekerja keras untuk membantu keluarganya. Bekerja keras untuk membantu tetangga yang kurang beruntung. Anak sebangsa. Bekerja keras untuk adik kakaknya yang kurang beruntung. Ponakannya yang kurang beruntung. Luar biasa. Kebanggaan Tuhan seperti itu. Firman berkata dalam Mazmur pasal 10. Kebahagiaan diperoleh. Haleluya. Bahkan ketentraman selamanya, keamanan dalam hidup. Jadi kunci untuk mereka yang tahu memberi, tahu berkorban. Luar biasa.
dikatakan oleh kitab suci, diberkati oleh Tuhan. Karena memang tujuan Allah untuk kita dipercaya menjadi orang yang diberkati adalah berbagi kepada mereka yang kurang beruntung. Dalam Ulangan pasal 5 ayat 10 sampai 12 dan Amsal 21 ayat yang ke-26. Kunci utama untuk kita berbagi karena semua harta yang kita punya adalah titipan Tuhan. Semua miliknya, saudara. Sebagaimana yang dikatakan dalam Ulangan pasal 8 ayat 18 dan Mazmur 24 ayat yang ke-1. Ingat bahwa Tuhanlah yang memberi kita kekuatan untuk berekspresi. Sesuai dengan talenta yang Tuhan beri kita. Kita berkarya di dalam dunia ini. Sesuai dengan talenta. Bekerja sebagai abdi masyarakat, abdi negara. Bekerja sebagai wira swasta. Bekerja kantor di perusahaan. Talenta yang Tuhan beri itu adalah pemberian Allah dalam hidup kita. Dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhanlah yang memberi kita kekuatan untuk berekspresi. Luar biasa. Kita tahu kunci, saudaraku. Kalau itu ada dalam hidup kita, saya percaya kita akan tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Hitung-hitungan dengan keluarga kita. Dan memang kita Ulangan pasal 15 adalah mengarahkan itu. Mulai dari bangsa Israel. Dalam keluarga adik kakak, kakak yang berhasil harus topang adik-adiknya. Adik-adik yang berhasil harus topang kakak-kakaknya. Harusnya begitu. Saudaraku. Ada banyak contoh dan teladan yang baik. Contoh yang pertama, kepada kaum duafa orang miskin yang ketika sekali waktu terjadi perceraian, di mana mereka yang hidup di dalam Tuhan miskin secara finansial, secara materi, secara badan, tapi rohaninya mantap. Sebenarnya dikatakan oleh Alkitab dalam Lukas 16, saudaraku, ayat 22 sampai 31 tentang Lazarus yang tunawisma tadi, dibawa ke surga. Sementara orang yang dipercaya dengan berkat yang lebih disiksa di api neraka. Itu ditulis dalam kitab suci, saudara. Itu contoh yang pertama. Kedua, anak muda yang kaya, tapi medit, tapi pelit. Dalam Matius 19 ayat 26 sampai 24. Waktu Tuhan tawarkan, maukah engkau masuk surga? Tuhan bilang, jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Dia sedih. Karena ada beruang banyak. Dia pergi dengan sedih. Karena Tuhan minta. Dia ngomong apa adanya, aku sudah bawa perpuluhan, aku sudah berkorban banyak. Aku sudah jauh dari perbuatan jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan bilang hanya satu yang perlu yang engkau belum melakukan. Adalah berbagi kepada kaum duafa. Itu terdapat di dalam Matius 19. Ayat 16 sampai 24. Ketika Tuhan tawarkan, kalau engkau mau sempurna dan masuk surga, mau sempurna atau masuk surga, jualah harta kekayaan. Berbagilah kepada kaum marginal. Maka engkau akan memperoleh surga. Haleluya. Kehidupan kita umat-umat Allah pun diajar. Mungkin kita hari-hari diberkahikan firman Allah ini kepada orang-orang kaya. Karena orang-orang yang bernasib mujur. Bukan. Ini firman Allah ditujukan buat kita semua, saudaraku. Kalau kita bekerja keras, dipercaya Tuhan dengan berkat, dengan rezeki yang banyak. Besok Tuhan angkat derajat ekonomi kita. Jangan pelit. Jangan kikir dengan pekerjaan Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan berbicara apa adanya.
Saya tidak tahu mengapa Allah Roh Kudus ingatkan saya sampaikan ini kepada para pemirsa, kepada jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar firman Allah. Karena kita tahu banyak orang yang menjerit di luar sana. Saudaraku, karena kepepet, sering mereka ngutang sama kepepet. Mereka sering ditimpa musibah. Ada yang karena kemiskinannya, dia larut dalam duka nestapa. Dia bukan dekat dengan Tuhan, jauh dari Tuhan. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita, umat-umat Allah yang dipercaya Tuhan. Jangan menunggu kita harus diberkati. Setiap saat kita diberi cukup oleh Tuhan, makan minum, kita berbagi kepada sesama. Jangan menunggu saat kita sudah tidak berdaya. Saya percaya Tuhan Allah Rohnya sedang bekerja dalam hidup saudara, bagi umat-umat Allah. Kalau sudah pernah berjanji dengan Tuhan, jangan menahan itu. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Jangan menahan. Perintah Tuhan, lakukan apa perintah Allah. Jangan sampai itu menguap. Sesal kemudian tidak ada gunanya. Karena pintu kemurahan Allah sudah tertutup. Kita berkata akan suatu peristiwa perpisahan antara pemimpin umat dengan jemaatnya. Dalam Amos 8 ayat 11. Waktu hidup dalam dunia, para hamba-hamba Allah mengambar ulang-ulang menyampaikan firman Allah ini. Banyak orang yang nutup kupingnya, tidak dengar. Ketika hamba-hamba Allah telah panggil oleh Tuhan kembali ke pangkuannya, baru nyesel. Kenapa aku tidak lakukan itu waktu Pak Pendeta itu khotbah? Kenapa aku tidak lakukan itu waktu pastor itu berbicara tentang nama Tuhan, soal berbuat baik kepada sesama? Kenapa aku waktu itu masih sehat, masih kuat, berkatnya melimpah? Aku menahan berkat itu untuk tidak berbagi, terlebih tidak menyanggah pekerjaan Tuhan. Sesal kemudian tidak ada guna. Pintu kemurahan Allah yang dia tutup. Bukanlah potret kehidupan dari dua tokoh tadi, Lazarus dan si kaya tadi. Lazarus dibawa ke Firdaus Allah, jauh dari penderitaan kekal. Sementara si kaya dimasukkan dalam api, dalam jurang api neraka. Hidup saudara dalam penuh dengan penderitaan. Dia hidup dengan kemewahan selama hidup dalam dunia, sementara si Lazarus tunawisma, tidak punya apa-apa. Tapi komitmen imannya kepada Tuhan. Tuhan datang mengeksekusi. Si kaya masuk neraka, si miskin masuk surga. Ada dalam firman Allah dalam Lukas tadi. Luar biasa. Ketika saya membaca firman Allah ini, saya bergumul, Tuhan, saya mau sampaikan ini kepada jemaat Tuhan. Dalam Lukas 16 ayat 22 sampai 31. Kita tahu bahwa si kaya, dia ingat saudara-saudaranya yang di belakangnya dia. Jangan ikut kakakmu, jangan ikut saya, bilang. Bapak Abraham, jangan ikut saya, model saya, soal hidupnya begitu kikir. Nanti tidak masuk surga. Sampaikan kepada adik keluarga-keluargaku bahwa mereka berbuat baik kepada orang yang kurang beruntung supaya masuk surga. Itu ada firman ditulis oleh Tuhan. Merupakan pengajaran, mereview kembali perjalanan hidup. Maukah kita melakukannya? Mau nggak kita? Kapan itu terjadi? Kalau itu roh Allah sedang gerakan, kita lakukan itu. Jangan nunggu lama. Selagi pintu anugerah Allah masih berlaku. Kalau kiamat kecil itu tiba-tiba mendatangi kita, kita tidak ada kesempatan memperbaiki hidup. Kita pernah berjanji melakukan itu untuk Tuhan. Tapi kita mengulur waktu. Tidak berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Sayang, 1000 sayang. Pintu kemurahan Allah itu tertutup. Sebagaimana terjadi dalam Lukas pasal yang ke-16 tadi.
Luar biasa. Sebagaimana yang terjadi dalam Matius 19 ayat 16 sampai 24. Seorang pengusaha muda yang kaya raya. Saudaraku, perilaku hidupnya bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berlindung di kekayaannya. Tengah malam Tuhan datang. Pergilah engkau dengan kekayaan. Tuhan datang ambil nyawanya. Dia tidak membaharui hidup, memperbaiki hidup. Artinya apa? Pesan Tuhan kepada kita semua anak-anak Tuhan. Firman Allah ini bukan sekedar buat orang kaya. Kita pun yang mulai reteng ekonomi yang mulai naik di era milenial ini. Orang yang bekerja tidak perlu di kantoran tapi di rumah. Tapi mendapatkan finansial yang banyak. Jangan kikir terhadap Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Alkitab berkata, jangan engkau menghadap hadiratku dengan tangan yang hampa. Jadi orang beribadah, orang Kristen engkau beribadah tangan hampa. Bagaimana mau diberkati Tuhan? Tidak menabur. Tidak menuai. Alkitab berkata di dalam firman-Nya, bagi mereka yang sudah dipercaya Tuhan dengan berkat yang lebih, tetapi dia menabur banyak, saudara. Luar biasa. Dia tidak akan pernah kehilangan rezeki. Di dalam firman Allah dikatakan tadi dalam Amsal 11 ayat 24, semakin banyak berkat yang dia curahkan, dia salurkan. Saudaraku, semakin rezeki itu datang karena memang nabur yang banyak, nuai yang banyak. Nabur sedikit, jangan menunggu berkat yang banyak. Tidak. Itu rumus Alkitab. Kalau rumus ekonomi, pelit terhadap Tuhan. Yang penting uang kita simpan banyak di bank. Besok keuangan itu dipakai oleh antikris untuk menghancurkan peradaban spiritual kita, rohani kita. Alkitab udah ngomong apa adanya. Bawalah di BCA, di Bank Sentral Allah, untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mau nggak kita lakukan itu? Mau nggak kita dengar firman Allah ini? Buka hati Bapak Ibu. Ini nasihat Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, anak-anak muda yang sudah dipercaya Tuhan, karirnya mulai meningkat. Jangan takabur dengan berkat Allah itu, dengan berkat yang Anda peroleh. Sudahkah kita tahu tuh kunci rahasia berkat Allah? Mengembalikan apa yang bagian milik Tuhan. Sudahkah kita berbagi dengan sesama? Mereka-mereka yang sudah berbagi, berbahagia. Kata firman Allah. Alkitab berkata, mereka tidak akan pernah kehilangan keuntungan. Karena dampak mereka berbagi, orang-orang yang diberkati Tuhan dan mereka berbagi. Dicurahkan berkat dalam Amsal 11 ayat 4. Mereka tidak akan pernah kehilangan berkat. Semakin melebar berkat itu. Karena apa? Nabur banyak, menuai banyak. Ada pun yang berkata, janganlah jemu berbuat apa yang baik. Ada yang 100 kali ganda. Ada yang 60 kali ganda dan 30 ganda. Menaburlah dengan baik. Selagi masih siang. Artinya selagi masih ada kesempatan. Siang ada bicara kesempatan. Jika datangnya malam-malam adalah bicara tentang pintu anugerah Allah tertutup. Karena itu mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih. Dengar nasihat firman Allah. Lakukan. Selagi Tuhan masih berkemurahan dalam hidup kita. Saya percaya kita boleh menjadi ramuan-ramuan di dalam bait Allah. Melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Mesbah Tuhan kita lakukan itu. Saya percaya semua pengorbanan kita ditilik dan dicatat oleh Allah dalam buku kehidupan kekal. Demikianlah firman Allah yang kami bagikan buat kita semua pada pagi hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kami menyampaikan kebenaran firman Allah dari hal
membagi berkat kepada yang kurang beruntung. Biar kiranya Roh Kudus lebih dalam menguraikan itu dalam hati, dalam sanubari setiap umat-umat Allah yang sudah mendengar nasihat firman dan pengajaran Alkitab ini. Sehingga semuanya mereka mampu mempraktekkan, mengaplikasikannya dalam gaya hidup kerajaan Allah. Selagi hidup dalam dunia, boleh menjadi surat-surat terbuka oleh banyak orang. Namamu dipuji, namamu dipermuliakan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan, haleluya.